pada hari ini kita akan tutor umum matematika 4. Di sini aku bersama temanku. Silakan perkenalkan diri. Aku Rian, aku temennya Asti, aku angkatan 19. Oke, lalu aku Asti angkatan 19 juga. Oke, kita langsung aja ya pembahasan soalnya. Untuk pembahasan soalnya nomor 1 akan dijelaskan oleh Karian. Silakan. Lalu untuk soal nomor 1, tunjukkan bahwa vektor A sama dengan 3i min 2j plus k, B sama dengan i plus 3j plus 5k, lalu C sama dengan 2i plus j min 4k, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Pertama yang harus kita ketahui adalah untuk mencari apakah vektor tersebut membentuk segitiga siku-siku, pastinya adalah sudut. Dari sudut itu kita bisa memastikan sebuah segitiga tersebut siku-siku kalau sudutnya 90 derajat. Lalu untuk mengetahui sudut kita gunakan rumus yang ada sudut di dalamnya, yaitu cos theta sama dengan perkalian dot vektornya per panjang dari vektor dikalikan. Lalu yang pertama, kita cari panjang dari vektornya. Dan untuk vektor yang A, 3i min 2j plus k, untuk mencari panjang vektor bisa dengan akar dari komponen-komponen vektornya dikuadratkan lalu dijumlah. Yang panjang vektor A yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka didapatkan hasilnya akar 14. Lalu untuk panjang vektor B yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Didapatkan hasilnya akar 35. Lalu untuk vektor C caranya sama. Didapatkan hasilnya akar 21. Lalu setelah itu kita cari B dot A-nya, C dot B, dan A dot C untuk mendapatkan ini tadi untuk sebagai yang dicari dari cos theta tersebut. Untuk proses mencari panjang sudut sama perkalian dotnya ini bisa kebalik, bisa yang perkalian dotnya dulu boleh, atau panjangnya dulu juga boleh. Lalu untuk perkalian B dot A, yaitu vektor B komponennya 1, min 3,5 dot 3, min 2,1 sama dengan 1 kali kan 3 ditambah minus 3 dikali minus 2 ditambah 5 kali 1. Didapatkan hasilnya 14. Lalu untuk C dot B itu nanti ada 2 kali 1 ditambah 1 kali min 3 ditambah minus 4 dikali 5, didapatkan hasilnya minus 21. Untuk A dot C caranya juga sama, dapatkan hasilnya 0. Lalu kita masukkan rumus tadi, yaitu cos theta sama dengan B dot A per panjang B kali panjang A. Yang pertama cos theta BA, rumusnya B dot A per panjang B kali panjang A. Kita masukkan hasil yang sudah kita hitung tadi, 14 per akar 35 dikali akar 14. Didapatkan hasilnya 0,63245. Lalu untuk mendapatkan sudutnya, yaitu theta BA, sama dengan arcus cosinus dari 0,63245. Didapatkan hasilnya 50,7685 derajat. Lalu cos theta CB, yaitu C dot B per panjang C kali panjang B, sama dengan minus 21 per akar 21 dikali akar 35, didapatkan hasilnya minus 0,7746. Untuk sudutnya yaitu dari arcus cosinus minus 0,7746, didapatkan hasilnya 1
40,7685 derajat. Lalu untuk cos theta AC, caranya yang digunakan sama, hasilnya ketemu 0. Untuk 0, arcus cos 0 sama dengan 90 derajat. Untuk mengetahui sudut siku-siku dari yang menggunakan sudut tersebut tadi kan 90 derajat sudah tahu. Untuk mengetahui apakah sudut-sudut tersebut membentuk sebuah segitiga, teman-teman bisa jumlahin semua sudutnya, 90 tambah 50, tapi yang 140 ini harus di 180 dikurangi 140,7685. Itu nanti bisa dijumlahkan semua dan didapatkan hasilnya 180. Itu berarti memang segitiga. Lalu ada 90-nya di situ berarti memang segitiga siku-siku. Bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan teorema Pythagoras, yang mana sisi tegak kuadrat ditambah sisi pendatar kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Dari besarnya kita bisa tahu bahwa sisi tegak dan sisi mendatarnya yaitu antara akar 14 dan akar 21, lalu sisi miringnya yaitu akar 35. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 14 kuadrat ditambah akar 21 kuadrat, apakah hasilnya akan akar 35 kuadrat. Lalu kita kuadratkan akar 14 menjadi 14 dan ditambah 21. 14 ditambah 21 hasilnya 35. Berarti memang benar hasilnya sesuai teorema Pythagoras, segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kalau untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Asti. Oke, aku lanjut. Nomor 2, itu tentukan persamaan simetrik dan parametrik dari garis yang melalui titik 0,2,-1 dan sejajar dengan persamaan garis x-1 plus 2t, y-nya sama dengan 3t, dan z sama dengan 5 min 7t. Nah, di sini kan kita mengetahui titiknya nih. Nah, 0,2,-1 ini tuh R0. R0 itu kan x0, y0 sama z0. Lalu ini persamaan garisnya. X itu kan x0 plus at. Nah, ini x0, ini a, ini t. Jadi a-nya itu 2. Lalu yang y itu kan y0 plus bt, jadi b-nya ini 3, dan yang z ini z0 plus ct, berarti c-nya ini min 7. Nah, kita masukin a, b, c-nya 2,3, min 7. Lalu x0, y0, z0-nya ini kita ganti sama titik ini, titik yang ada di soal ini. Nah, terus buat cari persamaan parametrik, rumusnya kan ini, x0 plus x sama dengan x0 plus at. Jadi masukin x-nya diganti ini, 0 plus a-nya 2t. Jadi 0 plus 2t, 2t. Terus y-nya sama dengan y0 plus bt. Y-nya jadi 2, tambah b-nya ini 3. Jadi 2 plus 3t. Lalu z-nya itu z0 plus ct. Z0-nya ini diganti min 1 kan. Ini tambah c-nya min 7. Min 7t. Jadi min 1 min 7t. Nah, untuk persamaan simetrik, kan rumusnya ini. x0 min x min x0 per a sama dengan y min y0 per b sama dengan z min z0 per c. Nah, x0-nya tinggal diganti ini, x min 0 per a-nya 2 sama dengan y min y0-nya 2 dibagi b-nya 3 sama dengan z min z0. Z min z0-nya ini kan min 1. Z min 1 jadi plus per min 7. Dan disederhanain jadinya ini x per 2 sama dengan y min 2 per 3 sama dengan z plus 1 per 7. Selanjutnya, nomor 3. Tentukan persamaan sebuah bidang yang memuat sebuah titik 2,1,1 dan sebuah garis yang memiliki persamaan x sama dengan pi plus 2t, y sama dengan 2pi plus 5t, dan z-nya itu sama dengan 9t. Di sini kan persamaan sebuah bidang yang diketahui kan titik sama sebuah garis. Nah, kita itu perlu titik sama vektor, persamaan vektornya. Nah, karena nggak ada vektornya dan adanya yang persamaan garis, maka kita cari dulu
pakai fungsi T-nya. T-nya ini kan bisa diubah jadi 0, 1, 2, 3 bebas. Nah, di sini aku pakainya T sama dengan 0 sama T sama dengan 1 supaya memudahkan waktu penghitungan. Nah, dimasukin X-nya sama dengan Pi plus 2T. T-nya di sini kan 0. Jadi sisa Pi sama dengan 3014, lalu yang Y 2Pi plus 5T. T-nya 0, 2Pi plus 0, 2Pi. Lalu yang Z itu kan 9T, T-nya 0 jadi 0. Lalu untuk yang T sama dengan 1 juga kayak gitu. Hasilnya X-nya sama dengan 5,14, lalu Y-nya sama dengan 11,28, dan Z-nya 9 kali T-nya 1, 9. Nah, kalau misalnya kita udah dapat 3 titik nih, kita kurangin. Jadi, yang ini kan anggapnya X1, ini X0. Nah, dikurangin X1 min X0, lalu yang ini Y1 min Y0, terus yang ini Z min Z0. Hasilnya 2,5,9. Lalu yang V ini dikurangin sama titik di bidangnya. Jadi 3,14 dikurangi 2, lalu yang 6,28 dikurangi 1, lalu yang 0 ini dikurangi 1. Hasilnya 1,14, 5,28, 3, min 1. Nah, kalau misalnya kita udah dapat U sama V, kita bisa cari persamaan vektor. Nah, vektor normal bidangnya ini kan N sama dengan U cross V. Nah, kita determinan, kita masukin IJK yang U tadi kan 2,5,9. Terus yang V itu kan 1,14, 5,28, min 1. Nah, udah determinan. Kalau misalkan cari I, kan berarti I-nya ditutup nih. Ini ya. Nah, jadi tinggal 5 kali min 1, terus 9 kali dikurangi 9 kali 5,2832 dikali I. Nah, terus yang J juga J-nya ditutup berarti kan sisa ini. Sisa 2 kali min 1 dikurangi 9 kali 1,14. Terus yang kali J. Terus yang K ini berarti 2 kali 5,28 dikurangi 5 kali 1,14. K. Nah, kalau misalkan udah, terus jangan lupa simbolnya. Kalau misalkan yang ini kan tadi plus. Terus kalau yang J ini min, terus yang K plus juga. Jadi selang-seling gitu, plus minus plus min. Terus habis itu ini dihitung, dapat hasil ini. Min 52,54I, lalu plus 12,27J plus 4,8584K. Nah, kita kan udah dapat persamaan vektornya nih. Kita juga punya titiknya. Kita cari persamaan bidangnya. Nah, tadi kan titiknya itu kan X0, Y0-nya kan di sini. 2,11 kan. Terus udah kita masukin ke rumus persamaan bidang. A kali X min X0 plus B kali Y min Y0 plus C Z min Z0 sama dengan 0. Udah tinggal masukin tadi A-nya sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Udah dimasukin A-nya min 52 kali X min X0-nya 2 kali ditambah B kali Y-nya tadi 27 kurangi 1 tambah C-nya 4,85 kali Z min Z0-nya 1. Dan diselesaikan jadi persamaan akhirnya, persamaan bidangnya ini. Oke, selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh Karyan. Oke, baik, untuk selanjutnya kalau nomor 4 diketahui del P sama dengan 2x YZ pangkat 3i ditambah x kuadrat Z pangkat 3j ditambah 3x kuadrat YZ kuadrat K. Lalu kita disuruh tentukan Pi X, Y, Z jika Pi 1,2,3 sama dengan 36.
pertama kita memiliki persamaan del P sama dengan 2x y z pangkat 3i plus x kuadrat z pangkat 3j plus 3x kuadrat y z kuadrat k. Langkah yang pertama kita mencari P, yaitu dengan cara mengintegralkan secara parsial setiap komponennya. Jadi P sama dengan integral 2x y z pangkat 3 terhadap x, lalu integral dari x kuadrat z pangkat 3 terhadap y, ditambah integral dari 3x kuadrat y z kuadrat terhadap z. Dari integral tersebut kita tahu didapatkan hasil x kuadrat y z pangkat 3 plus c. Lalu kita bisa lihat dari soal tadi, Pi 1,2,3 sama dengan 36. Lalu kita bisa masukkan rumus yang barusan kita hitung tadi, rumus Pi, yaitu x kuadrat y z pangkat 3 plus c sama dengan Pi 1,2,3. Lalu Pi tersebut tadi 36, maka kita masukkan 36 sama dengan 1 kuadrat dikali y, yaitu 2, lalu dikali 3 pangkat 3 plus c. Lalu 36 sama dengan 54 plus c, maka kita dapatkan c-nya, yaitu 36 dikurangi 54 sama dengan negatif 18. Maka sesuai yang ditanyakan tadi, tentukan Pi x, y, z, maka tinggal kita masukkan Pi x, y, z, persamaan kita yaitu x kuadrat y z pangkat 3 plus c, dan dimasukkan c-nya min 18, maka persamaan Pi x, y, z sama dengan x kuadrat y z pangkat 3 min 18. Jadi itu penjelasan untuk nomor 4-nya. Oke teman-teman, itu pembahasan tutor matematika 4-nya.